Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Setelah absen cukup lama, akhirnya kita bertemu kembali di channel ini. Di video ini, Mimin akan menceritakan sebuah seri anime yang berjudul Chainsaw Man, yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama. Menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Denji, yang sudah ditinggal mati oleh sang ayah dan ibunya sejak dia masih kecil. Di samping duka yang mendalam, Denji juga harus melalui hidup yang keras. Dirinya diharuskan membayar hutang besar yang ditinggalkan sang ayah kepada sekelompok Yakuza. Untuk bisa melunasinya, Denji kemudian bekerja menjadi seorang pemburu iblis. Anime ini akan menyuguhkan pertarungan epik dan juga sangat brutal. Karena itu saya peringatkan teman-teman jika video ini mengandung konten grafik yang cukup sadis. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu saya ingatkan teman-teman jika video ini merupakan full spoiler. Ada baiknya jika kalian menonton animenya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada awal cerita, kita akan dikenalkan dengan karakter utama dari anime ini. Dia bernama Denji, remaja 16 tahun yang memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan. Denji bahkan baru saja menjual ginjal dan mata kanannya. Dan lebih parahnya lagi, salah satu dari peluru torpedonya sudah dia jual. Semua itu dia lakukan demi bisa membayar hutangnya yang berjumlah sangat banyak. Denji sendiri hidup bersama seekor iblis gergaji yang ia beri nama Pochita. Bersama Pochita, Denji bekerja sama memburu para iblis. Sedangkan orang yang mempekerjakannya adalah seorang bos Yakuza. Orang yang sama kemana Denji harus membayar hutang-hutangnya. Suatu ketika Denji mendapat banyak uang setelah membunuh iblis tomat. Namun setelah dipotong hutangnya, sisa uangnya kini hanya cukup untuk makan beberapa hari. Denji merupakan seorang remaja yang sangat penurut. Dia bahkan mau memakan sebatang rokok demi bisa mendapatkan sedikit uang cuma-cuma. Karena itulah si bos Yakuza tak segan memberikan pekerjaan padanya. Di samping agar dirinya juga bisa melunasi hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Bersama Pochita, Denji tinggal di sebuah gubuk kecil. Untuk menghemat uang, mereka juga harus berbagi sepotong roti. Denji sendiri tak ingin bermimpi indah tentang kehidupannya. Dia hanya ingin memiliki hidup normal seperti orang lainnya, dan juga memiliki seorang wanita sebelum kematiannya. Dia bahkan tak yakin jika dirinya bisa melunasi hutangnya sampai dia mati. Di samping itu, Denji juga mewarisi penyakit yang merenggut nyawa ibunya. Di dalam gubuk kecil itu, Denji lantas kembali mengingat masa lalunya. Hari di mana sang ayah pergi meninggalkan dirinya untuk selamanya. Ternyata sang ayah melakukan bunuh diri karena tak sanggup membayar hutangnya. Si bos Yakuza lalu memperingatkan Denji untuk membayar cicilan hutang ayahnya. Jika tidak, maka tubuhnya akan dimutilasi dan juga dijual. Tepat di depan makam sang ayah, Denji pun hanya bisa termenung. Namun rasa kesepiannya tiba-tiba terganggu oleh satu sosok iblis gergaji yang kelak dia beri nama Pochita. Ketika melihatnya, semula Denji sangat ketakutan. Dengan rasa putus asa, Denji lalu meminta Pochita untuk segera membunuhnya. Tapi tiba-tiba Denji sangat terkejut melihat Pochita yang sedang terluka. Tanpa ragu, Denji langsung meminta Pochita untuk menggigit tubuhnya. Denji sudah tahu jika iblis akan sembuh jika meminum darah manusia. Ketika Pochita menggigitnya, Denji kemudian membuat kontrak dengannya, yang mana Pochita juga harus menolong dirinya sebagai balasannya. Beberapa waktu kemudian, Denji dan Pochita mulai memburu iblis. Denji lalu memohon kepada si bos Yakuza agar mempekerjakannya sebagai pemburu iblis. Sejak saat itulah dirinya bersama Pochita menjadi sepasang pemburu iblis. Beberapa saat kemudian si bos Yakuza mendatanginya dan mengabari jika mereka ada pekerjaan untuk memburu iblis. Si bos Yakuza lantas membawa Denji bersamanya, hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah gudang tua. Namun anehnya, Denji tak melihat ada iblis di tempat itu. Ia lantas bertanya tentang iblis yang mereka cari, namun pertanyaannya tak kunjung dijawab. Sampai kemudian, seseorang tiba-tiba menghujam tubuhnya menggunakan pedang dari belakang. Seketika saja tubuhnya pun langsung tersungkur. Denji pun semakin terkejut lagi ketika melihat si bos Yakuza perlahan mulai berubah menjadi iblis. Dia ternyata sudah melakukan kontrak dengan iblis sebelumnya, dan semua itu ia lakukan demi mendapatkan kekuatan.
Namun alih-alih mendapat kekuatan, sang iblis malah menguasai tubuhnya. Tak hanya itu, sang iblis juga sudah memberikan kekuatannya pada anggota Yakuza lainnya. Namun kekuatan itu malah membuat mereka menjadi zombie yang hanya akan patuh pada perintahnya. Para zombie itu kemudian diperintahkan untuk membunuh Denji. Dengan sekuat tenaga, Denji yang terluka parah berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Namun napadaya dia tak sanggup lagi untuk melangkah. Denji pun terjatuh dan langsung dihujani tikaman berkali-kali. Dirinya pun hanya bisa menjerit kesakitan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Tubuh Denji yang sudah dimutilasi kemudian dibuang ke tempat sampah. Tak sengaja setetes darahnya terjatuh dan diminum oleh Pochita. Pochita lantas kembali mengingat kenangan indahnya bersama dengan Denji. Pada saat itu Denji sudah memberitahukan pada Pochita jika suatu saat dia akan mati. Denji takut jika Pochita akan kelaparan tanpa dirinya, atau malah diburu oleh pemburu iblis lainnya. Karena itulah Denji kemudian meminta Pochita untuk mengambil tubuhnya jika dia sudah mati. Dengan begitu Pochita bisa pergi dari kota itu dan juga menjalani hidup yang normal. Pada saat itu Denji meminta Pochita untuk mewujudkan mimpinya. Mimpi sederhana yang mustahil untuk diwujudkannya. Secara perlahan tubuh Denji yang terpotong-potong kemudian mulai menyatu. Di dalam alam bawah sadarnya dia kembali bertemu dengan Pochita. Denji pun sangat yakin jika saat ini Pochita sudah mengambil alih tubuhnya. Namun tidak seperti yang dipikirkannya. Pochita ternyata sudah membuat kontrak dan memberikan jantungnya pada Denji. Dan sebagai gantinya Denji harus menunjukkan mimpinya pada Pochita. Tiba-tiba Denji pun langsung terbangun dan melihat jika semua tubuhnya sudah utuh kembali. Namun dengan tambahan sebuah tali yang tertanam pada dadanya. Melihat kebangkitan Denji, si iblis zombie pun sangat terkejut. Dia langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk memakan Denji. Sementara itu Denji langsung mengaktifkan kekuatan iblisnya. Dan tiba-tiba, seketika saja dirinya langsung berubah menjadi Chainsaw Man, lengkap dengan 3 gergaji panjang pada tubuhnya. Lagi-lagi si iblis zombie pun sangat terkejut melihat apa yang terjadi pada Denji. Dengan cepat Denji pun langsung menyerangnya dan berhasil membunuhnya hanya dengan sekali serangan. Tak berhenti sampai di situ saja. Satu persatu para zombie di tempat itu juga mulai dihabisinya. Denji berpikir jika kematian mereka akan melunasi semua hutang peninggalan sang ayah. Pembantaian yang sangat brutal dan sadis pun terjadi pada saat itu juga. Beberapa saat kemudian seorang wanita dan 2 orang pria mendatangi tempat itu. Mereka pun menyaksikan kekacauan yang terjadi di tempat itu. Tak ada iblis yang tersisa kecuali Denji seorang diri. Secara perlahan wanita itu kemudian mulai mendekati Denji. Dia bernama Makima. Makima mencium aroma Denji bukanlah iblis atau manusia. Makima lalu bertanya apakah Denji yang sudah menghabisi para zombie itu. Denji yang sudah sangat kelelahan tak bisa menjawabnya dan hanya meminta wanita itu untuk memeluk dirinya. Di saat itu juga Makima langsung memeluk Denji ketika dia hampir terjatuh. Secara perlahan Denji pun kembali menjadi manusia. Makima dan kedua rekannya merupakan pemburu iblis dari asosiasi pemburu iblis. Wanita itu kemudian memberikan 2 pilihan pada Denji. Yang pertama Denji akan dibunuh sebagai iblis. Dan yang kedua Makima akan memeliharanya sebagai manusia. Yang tentunya Denji akan diberikan makanan layak untuk seorang manusia. Seakan mendapat harapan baru, Denji pun langsung memilih pilihan yang kedua. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Chainsaw Man episode yang pertama. Episode yang kedua akan kita bahas pada video berikutnya, yang pastinya ceritanya akan lebih seru lagi. Teman-teman yang tak ingin ketinggalan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.